Pas gue buka, gue langsung kaget, shock, dan itu keadaan Bugil nggak pakai baju. Badannya itu tuh dia udah menghitam kayak keunguan. Gancet. Iya, kan dipotong. Iya, kan dipotong. Jadi ya udah. Kerisnya ada di dalam. Iya, itu. udah. Dikubur. Nggak bisa. Jadi si kemaluan, jadi bener-bener nggak bisa dilepas. Tangannya pun nggak bisa diginin, Bang. Jadi begini, matanya aja nggak bisa ditutup. Astaga. Berarti buat di depan lagi rame. Orang cerita ada api unggun di tengah, orang keliling. Rame-rame joget-joget. Ku kejarlah ke situ. Baru mau naik tangga begini di lokasi. Ih, nggak ada orang. Hah? Panjangannya gancet tuh apa sih? Nggak tahu lagi, Bang. Nggak tahu ya. Apa sih? Gue cari di Google nggak ada lagi. Dia tuh bahasa ini, Bang, itu bahasa Sunda kayak katanya. Bahasa Sunda? Masa? Kata orang sana sih ngomongnya gitu. Ada yang tahu nggak kepanjangan gancet? Tulis di kolom komentar. Kita mau mulai horor nih. Bersama dengan Hilyatus Wada. Dia saksi kejadian gancet di salah satu gunung di Jawa Barat katanya. True story? Iya. Enggak, ini serius. Ini serius. Nah, kejadiannya gimana? Lu yang mengalami atau orang lain yang mengalami? Aku yang orang lain yang mengalami. Oh, bukan deh. Kalau aku sempat mikir tadi, Iya. Ntar ditulis di thumbnail. Orang ini mengalami gancet di gunung. Padahal bukan dia. Ceritanya gimana? Dari awal pendakian? Iya. Ini kita mulai nih? Iya, udah ngobrol-ngobrol ini. Oh iya. Jadi awalnya tuh di tahun 2019. Itu emang di sekitar bulan Juli lah, Bang. Sekitar bulan Juli, pertengahan tahun itu, gue tuh sama temen-temen emang ngerancanain naik ke suatu gunung lah. Oh, nggak boleh sebut gunungnya? Sebenarnya ini nggak boleh sebut. Ini dari permintaan dari pihak keluarga sama dari pihak base campnya sih. Oke. Yang memang nggak mau dipublikasikan secara terang-terangan. Oke. Gitu. Terus? Intinya gunung ini nih ada di salah satu di Gunung Jawa Barat lah. Terus memang diagendakan buat naik ke gunung itu, Gunung X lah kita sebut, Gunung X ini, itu di hari biasa. Kita nggak naik di weekend. Memang. Ini acara apa nih? Enggak sih, mendaki biasa aja. Teman-teman? Iya, kami berlima kemarin. Aku perempuan sendiri, yang lainnya laki-laki. Oke. Itu memang kita naik di hari biasa, itu kemarin naik di hari Rabu. Jadi aku hari Selasanya itu berangkat dari Bekasi. Berangkat dari Bekasi ke terminal terdekat base camp. Setelah itu aku dijemput sama temanku. Terus? Iya. Nah, kita tuh meet point itu di base campnya. Oke. Ya, kita meeting point di base camp. Kita ketemu di base camp tuh sekitar jam dini hari lah, jam 1-an malam lah. Kita tuh baru ketemu. Dan packing kayak biasa gitu buat persiapan buat mendaki di pagi harinya. Dan dari pihak base campnya ini kasih tahu ke kita kalau misalnya kalau mau naik itu jangan terlalu siang. Dan memang dikabarkan jalur ini tuh tergolong nggak ramah lah. Jalur yang memang salah satu yang sulit dari beberapa jalur lainnya di gunung itu. Kenapa jangan terlalu siang? Iya itu karena jalurnya ini tuh tergolong nggak ramah. Nggak ramah tuh mungkin treknya yang susah. Jadi bikin waktu kita tuh harus lebih lama spare-nya supaya nyampe di area campnya ini nggak terlalu malam. Oke. Ngomongnya gitu. Terus, akhirnya kita jam 7 pagi tuh udah mulai prepare lah. Udah mulai prepare. Terus jam 9-an kita disaranin sama pihak base campnya ini kita naik kayak pick up gitu. Kalau bilang sekarang tuh kayak ojek gunung lah. Mobil. Sampai di mobil pick up itu sampai di penghujung ini jalan aspal. Jadi di penghujung jalan aspal itu udah nggak bisa naik kendaraan lah gitu. Naik pick up itu kami naik pick up berdelapan. Kan rombongan gue berlima nih. Ada rombongan terpisah itu naik pick up bareng sama kita. Yaudah kita berlapan kita naik pick up sampai di ladang warga lah. Aku sebutnya di situ ladang warga karena setelah turun dari pick up itu kita memang jalan treknya itu tuh memang ladang. Dari pos 1 ke pos 2 itu masih ladang juga, cuma nggak yang panas kayak nggak terlalu seperti jalur yang dari turun pick up ke pos 1. Masih kita ketemuin pohon kayak gitu, masih mau masuk hutan lah. Dari pos 2 ke pos 3 itu kami terpisah sama yang rombongan 3 orang. Jadi 3 orang ini memang udah duluan
Tadi kan kita berlapan kan di pick up, itu udah duluan dia. Dari jalur dari 2 ke 3 itu masih santai Bang, kayak masih nggak yang ada hal-hal yang akan terjadi gitu. Biasa aja, kita masih ketawa, kita masih senang-senang di jalur. Dari 2 ke 3 juga tracknya udah mulai naik, udah mulai nanjak. Berarti udah nggak kayak dari pos 1 ke pos 2. Terus dari pos 2 menuju ke pos 4 itu jalurnya yang luar biasa. Itu kalau disebut, itu mungkin pada waktu itu tuh aku baru ngalamin naik gunung yang treknya parah banget. Itu bukan lagi kita dengkul ketemu dada, udah ketemu dagu. Oh, dia tinggi ya? Iya, taktikal. Iya, jadi paham. taktikal banget, dan ditambah lagi kita bawa beban kayak bawa carrier masing-masing gitu. Itu yang mempersulit dan yang memperlama kita di jalur. Dari 3 ke 4 itu sebenarnya nggak terlalu jauh jalur jaraknya. Cuma karena taktikal itu yang bikin kita tuh ngabisin tenaga. Mesti jadi sebentar-sebentar istirahat. Dari pos persimpangan, bukan persimpangan sih, kayak di pertengahan pos 3 ke 4 itu aku ketemu 2 orang pendaki, perempuan sama laki-laki. Bukan yang tadi ya? Bukan, beda. Bukan yang 3 orang ini. Jadi kayaknya sih dia nih jalannya duluan, kayak udah lebih pagi lah daripada rombongan aku. Jadi aku ketemu di jalur pertengahan antara 3 ke 4 itu sama 2 orang ini. Jadi si kakaknya ini, si Kak Teteh sama si A-nya ini lagi istirahat lah. Lagi istirahat. Terus dia kakaknya si Tetehnya ini, ceweknya ini kayak capek gitu loh Bang. Udah. Ini Teteh yang kau maksud ini rombongan kamu atau yang 2 orang tadi? Dua orang yang ketemu baru. Oh, baru ketemu. Yang cewek cowok ini? Bukan rombongan aku, karena kan aku perempuan sendiri di rombonganku. Iya. Ketemu 2 orang ini, aku tanya dong sama si cowoknya gitu, Bang kenapa? Si Tetehnya, iya ini kecapean ngomongnya gitu. Oh ya udah istirahat dulu aja. Nggak lama, dia tuh nangis Bang. Ceweknya? Iya nangis, cuma nangisnya kayak, Teh kenapa? Capek, aku mau turun. Jadi dia tuh udah bener-bener capek banget, dia mau turun dari gunung itu, dia nggak mau nerusin. Cuma karena si laki cowoknya ini kayak maksain, bisa ya pelan-pelan gitu kan. Ya udah akhirnya dia tetaplah maksain. Nah aku duluan tuh, rombonganku duluan. Lewatin. Sampailah kami di pos 4. Di pos 4 itu udah sore, lumayan sore sih, sekitar jam 3-an lah, jam 3 sore. Itu aku naik dari jam 9-an, baru nyampe pos 4 jam 3 sore, itu lama, jauh banget kan. Maksudnya kayak lama banget gitu. Lama, kalau menurut aku itu lama ya. Karena emang dari medannya dari 3 ke 4 ini bener-bener yang nguras banget tenaga, itu hampir 2 jam lah kami naik. Di pos 4 istirahat, kita istirahat kayak makan, minum, istirahat lumayan lama di sana. Setengah jam, 15-30 menitan lah, si 2 orang perempuan sama cowok ini tuh nyampe di pos 4. Nangis lah lagi Bang dia di pos 4 itu. Nangis tuh kayak udah aku mau turun. Ayo turun aja. Dia minta turun. Umur berapa sih kira-kira cewek itu? Kalau kemarin perempuannya tahun 2001, cowoknya 2000. Kok lu bisa tahu 2001? Karena kan dari rekam medisnya dibawa ke rumah sakit itu. Oh setelah itu ya? Iya. Oh 2001. Berarti 20, iya. Ya kejadian di 2019 dia masih belasan tahun dong, ya kan? Jadi emang masih tergolong muda si ceweknya ini sama cowoknya. Mereka tuh emang pacaran, dia bilang emang pacaran, belum ada ikatan nikah lah belum. Terus di pos 4 itu dia juga ikut istirahat. Tiba-tiba dia nangis kan, nangis lagi, nangis itu kayak udah aku tuh capek, udah mau turun. Terus aku tanya sama cowoknya, Bang nih cewek lu pernah naik gunung gak sebelumnya gitu kan? Nggak pernah Kak, ini pertama kali. Terus dalam hati kayak, aduh lu tuh pinter banget gitu kan ya. Nih maksudnya gue pada kala itu udah beberapa kali naik gunung, memang ngerasa nih gunung udah bukan buat orang yang pertama kali. Bukan pemula. Bukan buat, nggak ramah banget gitu. Kenapa diajak ke sini? Kenapa nggak diajak ke gunung-gunung yang ramah lah, kayak Gunung Prau lah, gunung-gunung yang pendek-pendek gitu kan. Gunung Sahari. Iya, Gunung Sahari gitu kan. Ya pokoknya yang masih untuk pemula lah. Masih, ini diajak ke situ. Dia jawab apa? Terus katanya,
Ya saya ngajak dia memang buat naik gunung Kak, dan memang itu akses yang terdekat dari rumahnya. Itu kan ngomongnya. Terus gimana nih sekarang nih udah kayak gini? Ya udah Kak, biarin aja dia biar istirahat dulu, ngomongnya gitu. Dia kan nangis, tiba-tiba dia berhenti nangis. Terus abis itu dia ketawa, dari nangis dia ketawa. Kita bingung dong, kayak kok lu tiba-tiba ketawa sih, dalam hati gitu kan. Dia ketawanya tuh makin ngelengking gitu loh, kayak hahaha gitu loh, kayak ketawa bukan dia. Kayak apa? Kayak orang kesurupan gitu? Ya, kayak orang kesurupan lah. Kita sebut lah dia kesurupan lah ibaratnya. Cuma ya aku masih berpositif thinking lah, masih enggak nih, enggak mungkin gitu kan. Akhirnya aku samperin lah tuh dia. Terus dia melototin aku Bang. Melototin matanya itu kayak mata merah orang habis nangis kan, matanya pasti merah. Itu melototin kayak, aduh deg-degan ya. Kenapa Kak? Kenapa? Gitu, istighfar, astagfirullah, aku gituin kan. Terus habis itu aku udah cuma gitu aja, aku tinggalin tuh, aku makan lagi karena kan pas itu memang lagi makan. Aku bilang sama cowoknya, Bang coba cewek lu kasih makan aja dulu, mungkin dia kecapean atau belum makan, dia bilang gitu. Akhirnya dia kasih makan lah tuh, dia kasih biskuit, pokoknya kasih makan buat si ceweknya ini. Dia lempar Bang, kayak ditepis, enggak, gue gak mau makan. Dia kayak marah gitu loh, gak mau makan. Terus udah kasih minum aja, gak mau. Jadi kayak segala macam sesuatu yang dia kasih, yang cowoknya kasih tuh dia gak mau. Kayak marah gitu sama si cowoknya. Pikir gue tuh kayak, oh nih ceweknya mungkin marah nih sama cowoknya, makanya dia gak mau terima makanan atau minumannya. Ngambek lah ibaratnya. Tapi gue kan bilang, yaudah Bang sini Bang, gue aja yang kasih makan. Gue ambil lagi itu biskuitnya, gue ambil, gue kasih ke ceweknya. Kak coba nih makan. Dimakan Bang. Itu biskuit yang gue kasih dimakan sama dia, anehnya. Dia ngomong apa gitu? Enggak, cuma diambil bisa dimakan. Terus sambil ngelototin gue sambil ketawa, kayak senyum gitu. Gak lama dia makan, tiba-tiba dia meluk gue Bang. Meluk gue sambil nangis. Meluk kata, iya Kak, pikir gue ya, iya Kak sabar. Lu gak bingung gitu? Bingung, posisi itu bingung, cuma kebingungan itu kayak cuma buat ngerdain, bantuin si ceweknya aja. Ya Kak sabar, ambil gue peluk. Terus dia lepas pelukannya, tiba-tiba dia ketawa lagi. Ih Kak ayo main sama aku, ayo. Tangan gue tuh ditarik-tarik sama dia. Jadi dia tuh kayak ngajak main gue. Kak ayo main, dalam hati deg-degan pasti kan, kayak ini kenapa gitu kan. Ditarik ke tangan gue, ayo main, aku mau main sama kamu, ayo main gitu. Jadi si cowoknya tuh bilang, itu bukan dia Kak, itu bukan dia gitu. Jadi teman-teman gue pun mengira kalau dia tuh juga kesurupan. Dalam hati, ya kali ini kesurupan, tapi gimana cara nanganinnya? Gue pun di situ nggak ngerti, nggak paham sama sekali cara menangani orang yang kayak gini tuh gimana. Gue tuh cuma bilang sama si ceweknya ini cuma, kamu ini ya, kamu keluar ya. Kalau memang kamu kemasukan, kamu keluar. Kasihan nih kakaknya kecapean, jangan diganggu. Gue cuma bilang kayak gitu. Dia cuma narik-narik tangan gue. Ayo Kak, main. Kak, aku mau main sama kamu. Ayo, kita kesana aja main. Kayak dia benar-benar ngajak main, kayak dalam hati ya. Ya udah, iya, udah gue bilang, Kak, udah Kak di sini aja, jangan kesana. Ini udah mau maghrib. Udah di sini aja, gue bilang gitu. Akhirnya pas gue bilang, udah kamu keluar ya, kamu jangan gangguin dia, kasihan. Gue tuh cuma ngomong kayak gitu, dia tuh cuma melototin ngeliatin gue doang. Gak lama dia tuh pingsan. Pas setelah gue ngomong kayak gitu dia pingsan, karena emang gue gak paham cara penanganan si cewek yang kondisinya kayak gini tuh gimana caranya, gue gak paham. Tiba-tiba dia pingsan, setelah itu selang 15 menit lah ya, kan kayak udah ditanganin pakai minyak kayu putih, terus kayak dihangetin badannya, dikasih air panas perutnya, kayak gitu. Bener-bener udah gue saranin nih kayaknya gejala hipo, cepet deh, diangetin badannya, gitu kan. Akhirnya selang 15 menit, alhamdulillah dia sadar. Setelah sadar nangis lagi, kayak aku mau turun Kak, aku capek, aku nggak mau naik gunung lagi gitu. Cowoknya nggak ada niatan turun? Si cowoknya ini diem, posisinya dia diem nggak ada ngomong. Terus gue bilang sama si cowoknya, Bang mendingan lu turun ya Bang. Soalnya ini cewek lu udah kayak gini nih, udah nggak beres. Bener. Kasian gitu. Si cowoknya dia kekeh, enggak nggak apa-apa Kak, aku percaya dia bisa gitu. Enggak, kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi dia bener-bener masih maksain buat naik. Udah si ceweknya tuh kayak udah nggak mau, aku udah mau turun Kak, aku mau turun. Kata gue kayak,
ini orang nggak mikir apa gitu kan, cowoknya nggak mikir, kenapa nggak kasih turun aja gitu, dia udah nyerah gitu kan, udah gitu dia tuh emang cowoknya emang cuma bawa depek doang, nggak bawa tas gede, yang bawa tas gede tuh si cowoknya. Kayaknya sih perlengkapan cewek dan cewek, pokoknya perlengkapan mereka tuh memang di cowoknya ini. Dia bawa yang kecil aja. Iya, emang nggak terlalu berat gitu. Sampai dia bilang ya udah, ntar tas dia gue bawain aja. Kata temen gue gitu, tas yang ceweknya ini mau dibawain sama temen gue, tapi sama si cowoknya ini nggak dibolehin. Nggak udah. Tapi ke puncaknya masih jauh. Dari pos 4 itu masih kurang lebih 2-3 jam lagi lah ya. Oh, udah deket ya? Dengan medan yang trek yang kayak gitu. Soalnya dari 4 ke area camp itu udah lumayan parah juga treknya. Terus dia lanjut itu perjalanan? Lanjut, dulu tuh gue jam 4 itu gue lanjut dari pos 4. Jam 4 sore. Udah gue prepare, gue tinggal tuh mereka. Mereka berdua gue tinggal. Karena kan temen gue juga nawarin buat bantu si ceweknya juga nggak mau kan. Akhirnya gue tinggal, gue jalan tuh berlima duluan. Gue aja bang itu dari jam 4 sore sampai, jadi area campnya ini tuh nggak jauh dari puncak memang. Cuma ya deket lah, nggak jauh-jauh banget. Jadi memang di sana tuh ada satu area camp yang memang dekat aksesnya dengan ke puncak. Nah yaudah akhirnya gue memutuskan emang buat ngecamp di situ kan dari awal. Karena nggak ada akses lain di situ. Kalau waktu itu ya nggak ada, cuma nggak tahu ya kalau sekarang. Nah si cowok sama cewek ini sebenarnya niatnya ada mau ngecamp di pos 4 itu. Cuma dari apa ya, kayak situasi di pos 4 itu udah nggak ada space buat bikin tenda, karena itu dia miring gitu loh bang. Nggak yang rata gitu. Posisinya agak gitu nggak enak ya. Sebelum gue berangkat tuh memang si cowoknya ini bilang udah gue ngecamp di sini aja deh kak, kayak ngomong gitu. Kata gue, lu mau gimana mau ngecamp? Itu nggak cocok buat camp. Terus juga rimbun juga kan, bener-bener kayak hutan doang gitu. Terus nggak ada space buat ngecamp. Gimana caranya mau ngecamp di sini? Lu nggak ada space di sini. Lu kalau mau ya lu naik ke area camp atau lu turun. Udah gue gituin kan. Yaudah akhirnya dia maksain lah tuh buat naik. Gue aja nyampe habis maghrib jam 6:30 gue baru nyampe di area camp. Itu dari jam 4. Itu memang medannya luar biasa sulit. Kalau menurut gue tuh, aduh itu bukan jalur-jalur buat ramah buat pemula atau baru orang yang baru naik gunung, gitu nggak pas sih. Akhirnya dia ngecamp di mana? Akhirnya dia termaksa. Jam 8:30 dia baru nyampe di area camp. Jadi pas gue nyampe 6:30, gue udah bongkar tenda, udah buat tenda, masak segala macem. Gak lama di jam 8:30 si cewek sama cowok ini nyampe di area campnya. Nangis lagi nggak tuh cewek? Nggak, dia tuh cuma muka pucat aja. Oh diem aja kali itu? Cuma diem. Nah jarak dari camp dia ke gua, tenda kita tuh nggak terlalu jauh. Ada kali 50 meteran lah. Nggak terlalu jauh banget kan kalau 50 meter. Dan di situ memang udah space-nya buat bongkar tenda, emang buat area campnya. Karena kita naik hari biasa, yang ngecamp di situ pun nggak terlalu banyak, sekitar ada 9-10 tenda lah waktu itu. Tapi jarak kita tuh nggak yang deket-deket banget. Yang paling deket tuh gue sama dia doang, yang si cewek sama cowok ini. Dan gue posisinya memang di situ bawa tenda kapasitas 45 orang, cuma satu yang gue bawa. Nah dia gue lihat bongkar tenda pun kapasitas 4-5 orang juga, padahal mereka cuma berdua. Oh gede. Jadi memang spesial lebih banyak kan. Udah gue nggak hirau, udah bener-bener nggak mikirin si 2 orang ini. Gue makan ya kayak biasa gitu kalau di gunung, makan, minum, ngobrol, ngopi, segala macem kan kayak gitu. Udah asik aja gitu. Sekitar jam 10-an gue tuh kayak udah capek lah sama temen-temen gue, udah capek, udah kita mutusin buat istirahat. Tapi sebelum istirahat itu gue pengen pipis lah, buang air kecil. Gue carilah space buat buang air kecil. Gak lama gue mau balik ke tenda, itu gue ketemu sama si kakaknya ini yang cowok, abangnya yang cowok. Gue tanya sama si cowoknya ini, bang gimana keadaannya? Aman, aman. Tapi dia kurang enak badan kak, ngomong gitu. Si cowoknya bilangnya kalau si tetehnya ini kurang enak badan. Terus gue bilang dong, udah dikasih makan belum? Udah dikasih makan, udah diganti baju, udah dibikinin air hangat belum? Gue bilang gitu kan. Udah kak, aman. Oh ya udah, berarti kalau misalnya udah kayak gitu, dia udah paham dong, berarti udah digantiin baju. Maksudnya kayak sebenarnya kan kalau naik gunung setelah sampai di area camp itu kita wajib ganti baju biar menghindari dari
gejala hipo ini kan. Iya, hipo karena kan keringat. Udah gitu kita naik di musim dingin, di musim kemarau yang memang kapasitas di gunung itu lebih dingin dibanding musim hujan. Oke. Gue balik lagi ke tenda. Udah tuh kita nggak yang kita berlima tuh posisinya udah siap-siap buat tidur aja. Jam 11-an lah gue tuh udah mau tidur sebenarnya, tapi temen samping gue nih ngomong gini, Bang, Hil, lu denger sesuatu nggak? Denger apa? Kata gue gitu. Denger apa? Lu denger nggak? Suara-suara kata gitu. Suara apa sih? Enggak, gitu kan? Cepetan lu denger gak? Lu perhatiin, lu denger lah. Pas gue telaah kayak, iya sih dalam hati kayak, iya gue juga denger gitu. Tapi gue nggak mau ngomong. Jadi gue tuh sebenarnya emang udah denger kayak suara. Dia sih temen gue bilang suara horor. Coba itu bukan suara horor, Bang, kayak suara desahan gitu loh. Oh, suara desahan. Iya. Temen gue tuh denger suara desahan, cuma dia bilang suara horor, lu denger nggak? Apa sih gitu kan? Tapi gue nggak mau ya udahlah, karena kan posisinya tuh gue cewek sendiri gitu kan. Gue menghindari hal-hal yang nggak nggak tepat lah di gunung gitu. Bener. Tapi emang ada suara itu? Gue emang denger, cuma sayu. Denger kayak suara desahan. Temen gue tuh notice ke gue. Kayak gitu. Iya, pokoknya gitu. Suara desahan, cuma nggak yang kadang dengar, kadang enggak gitu. Kayak putus-putus lah. Jadi ya udah dari situ kan udah gue hirauin tuh. Gue tidur lah. Jadi pas setengah lima kan sunrise keluar kan. Kayak mau keluar lah jam-jam segitu, jam setengah 5, jam 5. Akhirnya gue siap-siap tuh buat ke puncak sama teman-teman gue. Sama teman-teman gue udah siap-siap ke puncak. Nyampe kita di puncak, kita foto-foto, kita bikin konten segala macam. Pokoknya ya udah kayak biasanya normal. Nggak ada yang diganggu atau gimana. Malam itu juga udah biasa aja, normal. Sampai pagi kita udah selesai foto-foto, sekitar jam 8-an kita balik lagi ke area camp. Kita balik ke area camp, kita ngeliat tenda yang si cowok sama cewek ini itu maksudnya nggak ada dia keluar tenda. Jadi ya udah kayak gitu aja. Masih di situ. Jadi kita pikirnya dia masih tidur kali gitu kan, nggak ada mikir yang aneh-aneh. Akhirnya gue balik ke tenda, ya gue makan, gue masak, kayak gitulah, masak, makan segala macam, bercanda, ngobrol pagi itu karena kan masih pagi. Kita tuh rencana turun emang di siang, sekitar jam 12 siang lah kita buat on the way buat turun ke bawah kan ke base camp. Akhirnya udah selesai masak, makan tuh gue di jam 10 pagi. Makan tuh udah teman-teman gue udah makan segala macem, gue masih kayak bikin konten segala macem. Nah jam 11 itu gue udah mulai packing. Tapi sebelum packing itu gue bilang sama teman gue, ini kok mereka nggak ada pergerakan apa ya, maksudnya kayak hening aja gitu, nggak ada keluar, nggak ada ngobrol, nggak ada bangun. Tapi gue masih di situ masih berpikir kayak, oh mungkin mereka kecapean kali tidur gitu kan. Gitu. Tidurnya lebih lama gitu kan, mau menikmati tidur. Lo gak ada curiga-curiga sama sekali? Kalau gue enggak. Cuma kan semalam ada suara-suara. Temen gue pas gue bilang kayak gitu kan, bilang, itu dia bilang dia kayak bercanda gitu loh Bang ke gue. Iya Hil, orang dia habis enak-enak semalam gitu, mungkin dia lupa gitu kan. Temen lo aware ya? Iya, dia kayak ya. Tapi temen lo yang lain kan yang cowok 4 itu semuanya ngedenger gak semalam? Iya denger. Oh berarti 4 nih aware ya? Cuma yang bener-bener gue notice satu cowok ini, dia bener-bener kayak belak-belakan banget, frontal banget ngobrol kayak gitu. Bercandanya kayak gitu frontal banget gitu sama gue. Jadi pas gue bilang itu kecapean, dia bilang enggak loh, orang dia bisa enak-enak semalam dia lo kecapean kayak gitu mikirnya. Iya bercanda kan? Masih bercanda. Padahal gue tahu nih, pasti ke arahnya sana. Cuma ya udah, gue karena cuma bercanda, jadinya gue nggak gubris inilah omongan dia. Akhirnya kita packing. Gue kan masak itu emang kalau di gunung kan biasa kita makan tuh nggak banyak. Walaupun masakan sedikit apa pasti nggak habis dong. Jadi gue rencana itu buat kasih makanan yang gue masak itu ke tenda dia yang 2 orang ini. Namanya siapa sih? Nggak bisa disebut nggak namanya. Bisa. Oh iya. Inisial aja, inisial. Iya, AB lah. Oh, inisialnya AB banget. Inisialnya AB. Jadi si AB ini lu mau kasih makanan apa yang lebih ya? Iya, makanan yang
yang lebih gue masak lah. Lu juga kepo ah. Apa? Iya, lu pakai alasan mau ngasih mah kepo juga kan sebenarnya ya. Terus? Tapi pas sebelum itu temen gue yang satu orang cowok ini nih kayak bercandain di tendanya, Bang. Nih ya, kalau misalnya kalian gak bangun, ini tenda gue bongkar nih ya, gue lepas frame-nya, gue lepas pasaknya gitu. Jadi kayak dia masih bercandain dan gue pun ngikutin kayak gue goyang-goyangin itu tenda. Ini pas lu nganterin makanan? Mau nganterin tenda, gue goyang-goyangin, Kak. Emang gak ada suara dipanggil-panggil? Nggak ada. Gua kira dia keluar. Kata temen gua satu lagi bilang gini, dia udah keluar kali Hil pas kita tadi di puncak gitu kan ngomongnya. Tapi nggak ada kita temuin di puncak. Karena kan yang naik hari biasa itu kan kita bisa tahu dong. Maksudnya kayak kelihatan gitu kalau misalnya dia keluar dari tenda dan dia foto-foto di puncak pasti ketemu sama kita. Nggak mungkin enggak. Dan gue bilang dong sama temen gue, enggak kok sepatunya masih ada nih dua sepatu di depan tendanya, nggak mungkin dia keluar. Sendal juga masih utuh gitu kan. Jadi pikiran kita memang, dan gua pun dia masih dalam tenda, masih tidur. Tapi nggak ada suara sama sekali, udah goyang-goyang ya? Gak ada, makanya gua panggil bang, kak, assalamualaikum kak, nggak ada respon. Gua goyang-goyangin lah tuh tenda. Kak bangun bang, bangun. Buset, udah tidur lama banget kan sampai bener-bener gue goyangin nggak ada respon apa-apa. Harusnya mah kalau ada di dalam ada respon. Gue balik lagi tuh ke tenda gue bilang gini sama temen gue yang notice dari semalam ini, yang tadi bercanda ini, gue bilang gini, bang lu ikut gue dah, gue bilang gitu. Kenapa emangnya? Lu ikut gue, lu bawa HP tapi gue pengen buka tendanya, tapi lu sambil rekam ya. Gue takutnya terjadi kayak hal-hal yang gak dipengenin gitu, maksudnya takut gue kurang ajar atau gimana ya bang ya. Jadi gue minta dia buat ngerekam, buat bukti. Buat bukti ngikutin gue. Tapi gue nggak pegang HP, gue nggak ngerekam karena gue nggak mikirin itulah buat ngerekam kejadian itu. Akhirnya pas gue notice lagi kan, gue datang lagi, gue bilang bang bangun bang, udah siang bang. Sampai beberapa kali gue panggilin nggak ada respon sama sekali. Gue buka lah tuh tendanya, lu rekam gue. Sampai gue notice lagi ke temen gue buka tendanya, terus gue bingung bang, ini orang semalam berdua, tapi kenapa ini cuma sendiri? Jadi itu memang posisinya itu tuh memang satu tumpukan doang. Jadi di atasnya itu ada sleeping bag gitu loh bang, sleeping bag yang di atasnya. Tapi yang gue bingung, kenapa sleeping bag ini dia tinggi? Jadi kalau orang satu tapi tinggi. Kalau orang satu nggak mungkin, itu pasti orang dua. Gue mikirnya gitu. Tapi di situ gue nggak mikir hal-hal yang sampai sejauh ini gitu. Nggak mikir apa-apa. Ini setelah lu udah buka nih. Iya, itu masih ketutupan sleeping bag. Ngerekam tetap tuh. Masih. Terus? Itu masih ketutupan sleeping bag. Terus sampai gue bilang kak, sampai gue bangunin pegang. Itu memang dia cuma nggak apa ya? Itu orang itu? Iya, tangan gue megang tuh kayak bukan megang manusia sih, kayak dia mah udah kaku gitu loh. Karena gue megang dia udah merasa udah kaku, gue inisiatif buat buka. Pas gue buka gue langsung kaget, shock. Astagfirullah, ya Allah kenapa begini ya Allah, tuh gue gemeter, gue bener-bener kaget, sekaget-kagetnya ngeliat. Jadi si cowoknya ini di bawah, ceweknya ini di atas, dan itu keadaan bugil, nggak pakai baju, dan keadaan badannya itu tuh dia udah mulai menghitam kayak keunguan gitu bang. Meninggal? Iya, itu gue awalnya mikirnya itu udah. Siapa itu? Itu udah bener-bener. Gue udah pas, terus teman gue tuh masih notice kayak, Hil, kenapa? Enggak, Hil masih hidup itu. Soalnya matanya si cewek sama cowok ini melek. Posisinya bukan merem, melek gini kayak. Tapi tuh kayak urat matanya itu tuh kayak udah keluar gitu loh. Ada keluar urat mata gitu. Bener-bener kayak, enggak itu udah meninggal, mereka udah meninggal. Gue udah kayak. Berarti lu ada rekamannya dong? Temen gue tuh ada rekamannya pada waktu itu. Nggak bisa lihat ya? Bukan. Kalau misalnya masih ada di HP kita, mungkin kita bisa kasih lihat ya bang. Iya, barang bukti. Iya, itu barang bukti itu udah diinin sama polisi, dan dari HP kita semuanya udah dihapus. Oh, makanya sampai ke polisi. Iya. Jadi setelah lu temukan itu, lu panik segala macem, posisinya emang benar-benar udah nggak ada nyawa tuh? Udah nggak ada.
Jadi mereka tuh cuma melek doang, mata mereka melek, badannya itu tuh udah keras, terus warnanya itu tuh kayak udah warna hitam, ungu, biru kayak gitulah. Iya, kaku gitu. Berarti dari semalam meninggal. Iya, kemungkinan dari semalam. Cuma gue dari kejadian gue buka itu gue udah lemes banget, gue udah nggak bisa berkata-kata apa, gue cuma bisa astagfirullah ya Allah kenapa bisa kayak gitu. Gue udah sampai nangis kan, tahu kejadian kayak gitu udah shock berat. Lu ada teriak gak waktu itu? Teriak sejadi-jadinya. Berarti yang lain pada datang? Iya, sekitaran tenda itu tuh pada datang ke sini. Kenapa kak? Kenapa? Terus sama teman gue ini ditutup tendanya. Oh, biar itu ya? Iya, ini ada yang meninggal gitu. Kayak cuma dia bilang memang ada yang meninggal. Tapi gue nggak menjelaskan ke orang sekitar kalau itu tuh dia posisinya kayak gitu. Nah di puncak itu ada kayak apa ya? Bukan orang base camp, cuma dia tuh kayak ranger gitu loh bang. Ranger tuh kayak petugas yang memang bisa ngehubungin orang base camp lah dari HT. Ranger juga. Iya, udah pasang kayak gitu. Ya? Sembari dipasangin lagi. Udah gitu kan, memang dia hubungin HT buat ke base camp, kasih tahu, gue bilang evakuasi, bilang sama ini di base camp ini ada orang harus dievakuasi, gue bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin lah tuh sekitar jam, itu kan kejadian jam 12 siangan ya. Itu orang-orang base camp, orang-orang ranger penyelamat itu datang nyampe di area camp itu sekitar jam 4 sore. Mereka pas ngeliat kaget juga dong? Kaget. Itu, maksudnya belum pernah ngeliat berarti mereka, atau udah pernah? Kan itu gunung ya, pasti banyak kejadian, mereka harusnya udah ngalamin banyak hal. Kalau gitu. yang orang base camp ceritain ke gua, itu kejadian bukan pertama kali. Oke. Jadi beberapa kali, dan memang yang meninggal ini pernah juga meninggal sampai kayak gini. Gancet? Iya. Itu, maaf ya, itunya di dalam itu? Itu nggak bisa dilepas bang. Pas dievakuasi pun keadaannya kayak gitu. Nggak bisa dilepas? Nempel aja gitu? Iya. Jadi yang bikin nempel si keris itu sama sarungnya? Iya. Kok bisa begitu ya? Tadi gue ngecek di Google, ada memang gancet itu, tapi itu dikarenakan pembengkakan si keris dan apa gitu ya. Tapi biasanya berapa menit udah lepas gitu. Nah kalau yang ini, sampai meninggal kagak lepas gitu? Nggak bisa. Jadi pas posisi dia udah meninggal, udah meninggal nih, mau dievakuasi kan, mau dilepas kan, nggak bisa karena kan badannya udah kaku nih dua-duanya. Iya. Udah kaku. Akhirnya mau nggak mau ya dievakuasi dua-duanya kayak gitu posisinya. Posisi gancet. Dibawa turun ke bawah. Tapi dibajuin apa? Ya di sleeping bag-in, ditutupin. Gitu. Jadi dua orang numpuk gitu ya? Iya, dievakuasinya kayak gitu. Dipakein apa? Tandu lah. Diikat? Iya, diikat. Akhirnya dibawa turun sampai base camp. Gue pun disuruh turun kan sama pihak base camp-nya. Akhirnya gue tuh ikut turun lah tuh ke bawah. Cuma karena gue masih posisi kan itu, gue niat gue pengen gue kasih makan ya orang kan. Udah, terus kita juga belum selesai packing. Jadi gue sama teman-teman gue kayak udah kita selesai packing dulu. Jadi mereka turun duluan, gue turunnya agak belakangan karena kan gue packing dulu. Iya, terus lu nyusul. Iya, terus udah selesai packing, kita turun ke bawah. Nah di base camp itu udah ada polisi kayak gitu, ada pihak keluarga juga. Ya? Akhirnya pas nyampe base camp, malam kan, gue tuh nyampe base camp sekitar jam 8:30 malam. Jam 9 gue nyampe base camp dari sore itu, gue nyampe base camp. Gak lama gue diajak ke rumah sakit. Buat? Itu tuh dari pihak keluarga perempuannya mau diotopsi. Jadi dibawa ke rumah sakit terdekat di sana. Buat cari tahu ya? Posisinya masih kayak gitu bang, masih nempel gitu kan. Oh lu lihat tuh masih nempel? Iya masih nempel, dibawa ke rumah sakit pun katanya masih belum bisa dilepas. Kan dari pihak keluarga perempuan ini kaget, shock dong pasti. Kayak gak nyangka bisa sampai segitunya gitu. Makanya kenapa pas nyampe di base camp gak bisa dilepas juga dibawa ke rumah sakit. Yang niatnya pengen dilepasin di rumah sakit gitu, minta bantuan dokter. Akhirnya yaudah sekalian diotopsi aja, diperiksa kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit juga, sama ada polisi juga, ada pihak keluarga perempuan sama laki-lakinya. Kita ke rumah sakit bareng. Terus habis itu pas di rumah sakit itu kita masih nunggu 1 malam tuh. Besok paginya barulah tuh keluar kayak hasilnya segala macem, dikasih tahu lah. Diotopsi malam itu? Iya malam itu. Akhirnya besokannya baru dikasih tahu sama pihak rumah sakitnya. Apa? Jadi kalau dari secara medis memang itu tuh ada pembengkakan yang abang bilang tadi, ada pembengkakan
karena kemaluan perempuan itu dia kram. Kram. Ya, kemaluan perempuan ini kram. Terus habis itu karena si laki-lakinya posisinya sih Bang, karena posisinya laki-laki di bawah. Iya. Ceweknya di atas. Iya. Jadi ketika kemaluan perempuan kram dan kemaluan laki-lakinya itu masih posisi di dalam, itu nggak bisa lepas karena posisinya itu nggak bisa melepas si laki-lakinya. Udah kebayang belum? Paham. Nah, Cuma kan dia bisa balik badan gitu. Nah itu balik badan, itu posisi laki-laki di atas kan dia bisa tarik kan. Itu yang kenapa bisa nggak bisa sampai lepas karena mungkin dia udah terlalu lama kah atau gimana, dan memang si kondisi kemaluan perempuannya ini dia tuh kram dan ada sampai kayak pembengkakan di area vaginanya, itu sampai memecahkan kayak pembuluh darahnya. Dan karena si kemaluan perempuan ini kram, kan kemaluan laki-laki kan ada di dalam. Iya. Kayak nyamber ke setrum gitu loh Bang, ke badan laki-lakinya. Kenapa? Kalau dari rekomendasinya kenapa nggak bisa dilepas? Karena kemaluan laki-lakinya pun ikut kram karena si perempuannya ini. Gitu. Soalnya ini kejadian kayak gini kan langka soalnya kan? Kayak gitu. Makanya kalau dari rekomendasinya kayak gitu Bang. Terus pas sampai di rumah sakit pun nggak bisa tetap nggak bisa lepas dari si keduanya itu nggak bisa lepas, tetap masih kayak gitu. Sampai diotopsi baru lepas itu? Enggak, itu dipotong. Apanya dipotong? Kemaluan laki-lakinya dipotong. Jadi nggak bisa lepas, emang itu nggak tahu ya kenapa nggak bisa lepas, itu nggak dikasih tahu ke kita. Aku tuh nggak dikasih tahu kenapa nggak bisa dilepas, dan itu kabarnya kemaluan laki-lakinya itu dipotong. Jadi di kemaluan perempuan masih ada kemaluan laki-lakinya, gitu. Bagaimana Bos? Udah kenalan belum? Oh iya, halo Bang Agam. Oh udah tahu ya Bang Agam ya? Kau dengar cerita ya kan? Kau tau gancet? Ada pernah terjadi betul? Sejauh ini belum pernah dengar. Di gunung kau tidak pernah ada? Sama sekali? Gancet? Tapi kalau hal kayak begini bukan gaib ya? Bukan ya? Iya, kalau kita udah tahu secara nalar logika manusia itu udah ada rekam medisnya segala macem yang memang udah ada yang bisa mengakibatkan, karena kan si pembuluh darahnya itu dia ada pembengkakan. Jadi itu yang menyebabkan kematiannya. Itu masuk akal. Cuma kalau misalnya nggak bisa lepasnya, kok bisa nggak bisa lepas? Itu yang dipertanyakan. Iya, itu yang sampai sekarang gue juga bingung. Kenapa nggak bisa lepas? Kenapa nggak bisa lepas? Nah, gitu. Kok pernah tidak bisa lepas begitu? Coba tanya, ini kan sering di gunung soalnya. Jauh-jauh saya kasih datang ini dari jadi. Kok sehat aja? Iya. Pernah ada kejadian kayak begitu? Tidak pernah sama sekali kah? Belum pernah. Cerita yang tidak masuk akal di gunung yang pernah kau alami atau kau pernah dengar apa? Kalau yang beberapa saya alami, mimpi, terus waktu evakuasi bule Malaysia. Itu bola api. Hah? Di belakangku. Bola api. Meteor. Kayak terbakar api terbang. Tunggu, besarnya bagaimana? Kayak ini loh. Begini? Iya. Masa? Waktu di Bali, yang kejadian bule Malaysia, sekitar 20 hari sebelum kasus Juliana. Di Gunung Rinjani. Di Rinjani? Di jalur Torean. Terus? Jadi mimpi saya 2 hari sebelumnya ada orang jatuh di jalur Torean di dekat mata air. Oke. Kulihat ku tarik-tarik begini. Itu orang tiba-tiba mati. Wih, kok mati? Terbangun saya jam 2. Pagi-pagi packing saya di Bali, langsung pulang ke rumah ke Sembalun. Oke. Naik motor. Oke. Ku update di story. Ada yang mati di jurang. Semoga bunga-bunga tidur. Pulang ke rumah. Oh, mimpi kan? Iya, tapi saya update di story, ada di Instagram itu di story. Habis itu sampai di rumah ditelepon. Gam, di mana tali? Bilang, oh maksudnya Pak, tali yang kemarin dipakai evakuasi anak Jakarta. Bilang, oh ada di bawah tangga itu di kantor resort. Ditelepon sama kepala resort Sembalun. Tahu-tahu bilang, kenapa? Iya ada yang jatuh ini. Di mana? Di jalur Torean. Turunlah saya ke kantor resort kembali, kan 2 kilo dari rumah. Iya. Turun, ketemu. Ada videonya Pak, ada. Wih, sama mukanya yang datang di mimpi. Masa? 2 hari yang lalu. Masa sama? Jadi langsung bilang, packing.
pulang lagi saya ke rumah packing tali apa semua. Karena dia bilang 36 meter jatuhnya. Saya tunggu tim teman-teman dari SAR. Tunggu ambulans lama, aku ambil naik motor. Aku ambil motor langsung ke jalur Toren sendiri. Posisi jam 5 sore. Ku jalanlah sampai di lokasi. Itu sudah malam. Ku lewati maghrib. Ada semua storyku itu masih saya rekam. Sampai 20 hari sebelum kejadiannya Juliani. Iya. Yang jatuh pas ku ini balik saya. Api. Siapa kasih nyala api terbang? Tapi dalam hatiku paling orang Bali. Apa maksudnya paling orang Bali? Kan ada kepercayaan leak dan lain-lain. Ya tetap gaib dong. Iya. Besarnya begini kayak lampu ini. Terbang aja. Di belakang. Jauh jaraknya dari kau. Jauh. Di balik-balik bukit. Oh jauh. Jauh. Berapa meter itu? 60-an. 60-an. Oh Kan jadi dia tidak kelihatannya terlalu besar begitu. Kau lihat. Ya kalau aku pikir kan di atas bukit. Nah aku tahu itu bukit tidak ada apa-apa di atas. Karena di jalur pipa. Bola api begitu. Api nyala. Kalau orang bilang banaspati ya. Tapi enggak masuk di akal itu. Iya enggak masuk akal. Tiba-tiba ada api. Tapi ku cuekin saja. Barang-barang banyak. Jangan ganggu saya, jalan aja terus. Di posisi sudah maghrib, mulai berdiri bulu kudukku. Berdiri bulu kuduk. Panik saya. Lari kadang hutan. Kalau lari pun tidak ku dapatin ya. Pelan saja. Saya cari signal saya. Telepon Mas Tio. Mas Tio, panik saya. Kayaknya ada hantu di sekitar. Bilang begitu. Aku coba berlogika. Berpikir sederhana. Memang kayaknya Mas Tio ya. Aku telepon terus sambil jalan. Mas, mau habis kuota aku isikan dulu ya. Nggak bisa nih. Agak kurang signal kuota. Kayaknya memang 2000 ini sudah naik 1000 lebih. Halusinasi kayaknya karena malam karbon dioksida dikeluarkan kan. Iya. Baru saya butuh oksigen. Jalan. Mulai panik. Panik lari saya. Hampir sejam lari. Tiba-tiba di depan lagi rame. Alhamdulillah rame orang. Orang cerita ada api unggun di tengah, orang keliling. Rame-rame joget-joget. Di atasnya air terjun Penimbunan. Jadi aku bilang, ini orang lagi berduka, ada orang meninggal. Dia joget-joget. Tapi itu orang? Iya, orang di depan. Jarak saya di balik bukit Penimbunan. Nah, di atas sini. Orang masih Indonesia? 2 bukit. Orang Indonesia? Dari jauh orang ramai menari-nari. Aku udah terlalu tahu ini orang apa begitu. Aku cuma lihat dari jauh. Iya. Jadi ku marah-marah kan dalam tunggu ku marah sebentar ini anak-anak kurang ajar semuanya. Orang rencananya. Iya, jadi ku kejarlah ke situ. Baru mau naik tangga begini di lokasi. Nggak ada orang. Hah? Asku enggak selari sampai di ini. Enggak serius kau cerita. Serius. Hah? Masa? Jadi yang itu bukan orang berarti. Nggak ada orang. Soalnya dia termasuk orang paling realistis yang saya pernah temukan. Jadi istilahnya tuh dia juga nggak percaya begitu-begitu. Jadi kalau dia sampai bicara saya bingung gitu. Masa sih? Lari sampai dekat namanya Bonjeruk. Ketemu porter. Dia bilang, "Kenapa porter? Itu porter." Ketemulah porter. Itu betul kan? Kan lokasi camp. Pas ketemu, kenapa lari-lari? Enggak, biar cepat sampai di sini. Dalam hatiku begini nih jantungku dari tadi 4 jam ini. Kok ada takutnya juga ya? Ngeri Pak. Kalau orang masih bisa diajak bicara. Masalahnya kok sendiri nih. Sendiri. Tapi itu kok rasa bukan halusinasi gitu waktu itu? Apa setengah-setengah? Setengah-setengah kan. Kok anggap halusinasi Karena juga ya? memang sudah begadang saya kan, ku gaspol. Tapi itu terasa real sekali kah? Kulihat dari situ. Ini orang rame-rame kurang ajar. Tunggu deh, maksudku kemarin jangan bikin api juga kan, dilarang bikin api di sana. Takutnya nanti merembet. Jadi posisinya begini Bang, di atas sini saya dari sebelah. Pas naik, pas muncul baru mulai emosi. Hilang. Langsung. Jadi kan awalnya ketutup kayak bukit dikit kan. Kan kau lihat dari atas, kau turun begitu kan. Begitu kau naik sudah tidak ada kan. Tapi kau pernah dengar juga katanya suara orang ramai kayak di pasar itu. Kalau di jalur Toren itu, jadi dari dulu ceritanya sering dipanggil-panggil. Kalau orang lewat situ sendiri. Pernah juga kejadian. Cowok gitu. Itu 5 tahun yang lalu. Apa itu? Panggil bagaimana? Jadi sering dipanggil nama orang yang lewat. Jadi teman-teman porter tidak ada berani lewat kalau sudah habis maghrib. Mau masuk ke lokasi camp itu di Birsanangka pada
di luar semua camp. Karena ada pohon-pohon gede di situ kalau lewat, badan bulu-bulu. Ada suara panggil begitu? Iya. Jadi itu hari saya naik jam 11 malam. Kok pernah dipanggil? Karena ada orang minta dievakuasi kehabisan makanan di danau. Langsung kugas, saya jam 9 ditelepon. Bang, bisa minta tolong habis makanan ini di mana? Di danau. Tunggu dah. Naik motor ke sana, parkir langsung jalan. Masuk di hutan 1 jam itu. Agan. Hah? Agan. Siapa ini? Jelas suaranya. Jelas. Woi, jangan panggil-panggil namaku. Salah lagi namaku, bukan Agan. Agam. Bukan. Pakai M ya? Bukan pakai N. Tapi kok lari kan? Lari. Dan harusnya normal 5 jam, 3 jam ku ajak lari terus. Tapi itu kan ada hal-hal kecil ya. Kadang-kadang kan kalau hal kecil tipis-tipis sekali ya. Misalnya kayak, ini halusinasi. Ada tidak yang, ini tidak bisa halusinasi. Ini betul. Pernah. Tapi bukan di Renjani. Bukan di Rinjani. Di jalur Bokarang. Oh, di Sulawesi. Sulawesi, Makassar. Apa itu? Jadi naik. Tengah malam juga itu. Takut sekali saya. Takut. Pas ku senter ke atas sih. Muka. Di pohon. Di batang pohon. Begini menghadap ke saya. Itu. Lari saya. Tapi ku lawan rasa takutku. Kembali lagi saya. Masa muka penasaran kembali. Ku senter baik-baik. Ku senter. Oh, memang itu. Rantingnya pohon, batangnya segini, bentuk wajah, bentuk muka. Oh, ini yang bikin takut. Kami habis itu lari juga, lari terus. Itu mah bukan, itu kan ya memang real sih, bentuk muka, muka betul. Itu kan seringnya yang terjadi kan begitu kalau karena kan gelap. Iya, namanya kan juga di gunung ya. Pas di center ternyata ranting. Iya, jadi itu kan bukan makhluk gaib ya. Kalau makhluk gaib kok pernah ketemu? Di jalur Toren juga. Toren? Pernah. Yang waktu malam juga itu yang ku bilang dipanggil-panggil namaku. Pas di tali-tali itu di ujung batu, kan orang-orang turun, saya naik. Posisi itu maghrib. Yang sebelum, kan hampir setiap minggu itu evakuasi. Waktu itu, ku naik tengah malam. Ada orang duduk di samping jurang, saya kira ibu-ibu. Karena pesannya porter, perhatikan ya ada tamu di belakang masih ketinggalan 2 orang. Duduklah begini, tunduk begini. Nah, saya lagi capek-capeknya nih, bu, ditunggu sama porternya di bersandangkan. Pas balik, ada orang. Pada duduk tadi di sini. Wah, aku gas. Kemana itu orang? Gak tahu. Jatuh kah? Mungkin energi lain atau apa, entahlah. Tapi kau percaya tidak memang ada itu barang begitu selama kau di gunung? Kalau energi seperti itu, saya percaya ada energi. Ada energi lain? Energi lain. Cuma kita memang tidak bisa lihat aja begitu. Cuma kan banyak yang bilang kalau di gunung begitu, banyak hal-hal buruk yang bisa terjadi apabila kita itu tidak tahu tata krama kan begitu. Kayak kejadian tadi kan, bisa gancet begitu. Cuma kan ada penjelasan medisnya. Iya. Cuma ada kan, penjelasan medisnya. Cuma kan kalau kita kan masih menangkapnya itu masuk ke mistis kan. Cuma kalau kata aku sih Bang, si ceweknya ini Bang, dia tuh udah kan dari pertama kali ketemu aku tuh dia emang udah gejala hipo, aku bilang. Iya, sama gejala udah hipotermia. aneh. Nyampe di area camp, aku ketemu jam 10 malam itu, dia bilang kakak si ceweknya ini nggak enak badan. Jadi aku berpikir di situ pas aku dijadikan saksi, aku bilang, ini aku udah mempositifkan kalau si ceweknya ini udah kena hipotermia dan mungkin dia udah kena AMS. Kalau aku kesaksianku di sana tuh kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang dari awal aku ketemu sampai pas di sana pun pas aku ketemu sama si abangnya itu dia bilang ceweknya ini emang udah gak enak badan. Dan memang pada kala itu di 2019 itu memang ada yang namanya metodenya itu skin to skin, cara mengobati hipotermia, cara menangani. Tapi kan orang-orang awam yang nggak tahu tentang edukasinya itu taunya itu kan skin to skin itu bisa disetubuhi gitu. Mungkin kalau Tunggu dulu. Skin to skin itu Bang, kalau iya kan skin to skin kita kulit ke kulit kan. Nah dia kebablasan begitu. Kayaknya. Jadi si cowoknya ini udah kebablasan sampai disetubuhin sih perempuannya. Tapi logikanya kalau dari kejadian yang di TKP langsung maksudnya kalau si orang tua perempuan ini kan marah ke pihak keluarga laki-laki. Iya. Kayak
ini anak saya diculik nih kayak gini, ini maksudnya harus diproses. Iya, harus diproses. Cuma logikanya, aku bilang gini, Bu maaf, aku bilang gitu. Ini kayak yang namanya berhubungan intim dan posisinya si perempuan ini di atas, nggak mungkin dong dia dipaksa. Oh, ini ada laporan polisinya berarti ya, ada. Segala macam ya. Oh, ini true story. Soalnya kayak kadang-kadang suka mastiin dulu ini true story apa ngarang-ngarang gitu. Oh, jadi ada rekam itunya. Iya, kan gue bilang gue tuh di base camp tuh sampai 3 hari bang. Jadi saksian itu bener-bener dimintain keterangan dari awal gue berangkat sampai kejadian itu bener-bener gue harus ceritain yang bener-bener realnya. Jadi endingnya setelah di apa sih tadi namanya? Autopsi. Di otopsi. Kan penyebab kematiannya apa akhirnya? Karena pembengkakan pembuluh darah itu buat pecah lah itu pembengkakan. Jadi membuat si tubuh ini itu beku kayak kram dan bener-bener tangannya berarti bukan pembukaan atau lain-lain. Enggak, jadi bener-bener udah badannya ini nih. Dan kenapa sih laki-laki dan perempuan ini bisa sampai berubah warna dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam? Karena posisi di gunung itu posisinya dingin. Itu yang dimasuk kayak akal logikanya lah. Membeku ya? Iya. Jadi membeku gitu. Karena posisinya itu dingin. Kan aku sempat tanya, ini kenapa nih kok bisa sampai keras tubuh mereka nggak bisa dilepas? Terus kenapa bisa belum ada 24 jam nggak masuk akal kalau dia tuh udah berubah warna tuh badannya kan dua-duanya. Iya, cepet ya banget. Itu dari pihak rumah sakitnya ya bilang gitu karena pembuluh darah karena di gunung dingin jadi membutuhkan cepat prosesnya. Iya, karena dinginnya. Akhirnya itu dikuburnya bagaimana? Kan dipotong. Iya, kan dipotong. Jadi ya udah. Kerisnya ada di dalam iya, itu. Udah. Dikubur. Enggak bisa. Jadi si kemaluan jadi bener-bener nggak bisa dilepas. Serius lu? Nggak bisa dilepas, Bang. Makanya kalau dilepas udah dulu ikut kemana? Ikut kemana? Nah itu. Beneran dikuburnya begitu? Gitu, nggak bisa dilepas. Jadi udah. Dan posisi tangannya pun nggak bisa diginiin, Bang. Jadi begini, si perempuannya. Matanya aja nggak bisa ditutup. Jadi dia dikubur posisi begini? Gini. Nggak bisa dipaksa? Begini? Nggak bisa dipaksa gitu? Kalau misalnya dipaksa ya dipotong mesti? Bukan dipotong, kayak dipatahin. Tapi emang enggak sih. Jadi pihak keluarga ya udah mengikhlaskan kayak gitu. Jadi posisi di kuburannya begini? Terus matanya kebuka? Ih kasihan. Terus yang laki-laki? Sama, dia kan matanya juga kebuka juga, nggak bisa ditutup juga. Dia gini? Matanya kebuka gitu? Astaga. Jadi bener-bener dikubur. Tapi dikuburnya masing-masing? Iya, dikubur masing-masing. Oh, cuman punya si cowok itu aja yang ngikut si cewek gitu? Iya. Aku nggak tahu tuh kenapa bisa. Kasihan lah, maksudnya kayak. Yang cowok Anda punya dikubur. Ya ini pelajaran lah buat banyak orang supaya jangan memaksakan suatu hal. Iya. Kemudian ketika pergi ke satu tempat, apalagi daerah gunung, pintar-pintar bawa diri. Kalau misalnya hindari hal-hal yang berbau tabu, karena itu memang paling pamali. Yang paling pamali di gunung apalagi? Berhubungan badan itu. Tapi banyak kan sebenarnya. Mungkin ya. Ada mau cerita, iya. Tapi tapi kalau bisa sebenarnya itu yang perlu dihindari dan supaya kita itu pintar-pintar membawa diri, jangan sampai akhirnya kita mengalami celaka. Kalau sudah sampai celaka, akhirnya kan yang rugi bukan cuma kamu, tapi orang tuamu menangis dan kamu mungkin menangis di alam kubur. Kasian sih keluarga perempuan sih Bang, karena si perempuan ini ternyata nggak izin ke orang tuanya kalau naik gunung. Jadi dia tuh izinnya cuma kayak main biasa aja dan sama segerombolan teman-temannya. Dan ternyata dia nggak izin, ya dia bohongin lah tuh orang tuanya. Dia berangkat sama pacarnya ke gunung dan perempuan ini emang nggak pernah naik gunung sama sekali kata orang tuanya. Gitu. Pelajaran. Pas aku ketemu di pos 4 itu. Memang aku tanya, Bang nih cewek lu pernah naik gunung nggak? Aku sempat tanya gitu kan. Enggak, Kak, ini pertama kali naik gunung. Yang aku marah-marah, kok dalam hati kok lu pinter banget gitu naik. Emang bener-bener nggak izin dan nggak pernah naik gunung. Iya, sama dengan kasusnya Juliana kemarin kan. Pertama kali kan naik
Saya waktu itu wawancara porternya, sudah selesai nih urusan itu. Yang kau tahu? Sudah, men. Nggak mau bicara. Sudah tidak usah dibicara lagi ya. Kita tutup saja ya. Ada pesan-pesan untuk pemula-pemula naik gunung dari Bapak Agam? Iya, kalau naik gunung belum pernah, minimal didampingi sama guide. Itu satu. Yang profesional kan? Iya. Terus itu jangan gencet di gunung.